Baik pemirsa, Kang Halim Channel dimanapun berada, bahwa streaming akan segera dimulai. Mohon untuk bisa dibagikan linknya ke seluruh kontak yang ada, atau bisa dibuat status WhatsApp dan juga diupload di Insta Story. Baik, sebuah persembahan dari almarhum Didi Kempot dengan sebuah lagu Tutu. Bagi yang merasa
live streaming lewat channel Kang Halim Channel ya, bisa diinformasikan kepada siapapun yang ada di sebelahnya atau lewat kontak-kontak yang ada, silahkan disebar karena ini akan bermanfaat sekali. Tema kali ini tentang bagaimana madrasah itu nanti bisa berjaya dan madrasah itu nanti akan berkembang dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sebuah lagu lagi Mas, karena masih sambil menunggu. Nanti habis ini ada penampilan dari Tari Kipas. Cocok sekali dengan suasana pada pagi hari ini, agak panas, maka harus dikasih Tari Kipas. Kipas wis digowo, ini dudu kipas angin. Pakai kipas-kipas itu ya biasa. Oke. Ambiar. Wah, ini angel ini. Ini cocok buat yang ada di rumah yang mungkin sekarang hatinya sedang galau, hatinya sedang ambiar. Bolehlah kita bertepuk tangan riang di sini. Ada sekitar 10.000 orang yang tidak kelihatan. Dan yang di dalam masak Mas, masak terus kapan le rapi. Rodong gaya ini. Wow, jilbab oranye jangan sampai lepas. Tolong dikencang. Sekali lagi, yang ada di rumah, kali ini lagi live streaming lewat akun Kang Halim Channel. Rotok mirip. Wis kebacot ambyar remuk sing ning ati, apa koyong iki sing jenenge korban janji. Wis ambyar aku kudu kepiye, metu ngendi supaya ketemu kowe. Wes kebacot ambyar remuk sing ning ati, seneng karo kowe salah konku milih pacar. Wes ambyar koyo ngene, aku seneng yen kowe ana ning kene. Ditutupi Mas, ben rapi. Wis kebacot ambyar koyo ngene, manise janjimu jebule mung ana lambe. Wis kebacot ambyar koyo ngene, ning opo kowe tega nyiksa aku koyo ngene. Sopo sing ra gelo yen digawe kuciwa ambyar. Sambil menunggu, setelah ini akan ada penampilan dari Ewan Dancer. Apakah di rumah juga ada yang minta lossdoll? Boleh. Mohon maaf bisa dibelikan. Wes kebacot ambyar tresnaku kesasar, seneng karo kowe salah nggonku milih pacar. Wes ambyar aku kudu kepiye, kowe
buat kita semuanya. Luar biasa sekali. Ini di pojok juga ada. Wah, gadis merah, jangan sampai terlepas. Tapi saya cilik. Oke, nanti yang bagi pemirsa di rumah bisa lihat juga di live chatnya. Silahkan untuk dikomentari, dan kalau ada pertanyaan dan sebagainya silahkan diutarakan, dan nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan door prize. Selanjutnya untuk suasana kita yang panas ini akan ada sebuah penampilan tari dari Elan Dancer, ya, yang masih belia. Dia muda, saking mudanya sampai kecil. Silakan nanti dinyanyikan atau persembahan sini dulu nak. Wah, ini tak panggil nak aja, kita anakku nek duwe aku ya. Wah, namanya siapa? Elan. Elan, kelas berapa? 2. Berapa? 2. 2. Oh iya, kelas 2. Punya adik belum? Belum. Oh, minta. Mbok nih terus guyu-guyu. Nanti mau nari apa ini? Kipas. Nari kipas. Coba bisa dilihatin kipasnya atau nanti aja? Oh itu ya, disimpan dulu kipasnya. Sini nak, suka pelajaran apa kalau di sekolah? Suka KB. Podo. Aku ya nggih. Di sekolah suka pelajaran apa? Sini agak sini. Apa ya? Kayak anakmu rasanya ke sekolah. Oh, sekolahnya sekarang di mana? Di rumah terus. Iya. Kangen nggak sama guru-guru, sama teman-teman? Kangen. Kangen. Oh, iki iso dikembangke ora cah iki. Kok menjawab singkat-singkat iki aku sing tobat. Iya. Guru siapa yang paling disukai? Pak Tri. Oh, Pak Tri. Oh iya ya. Sekolahnya di mana? MI Aliman Sorogenen. Oh, MI Aliman Sorogenen. Berarti madrasah ya nak ya? Iya, sama dulu juga madrasah. Oke. Lanjut. Monggo. Mas untuk bersama-sama kita lihat, kita saksikan dan kita nikmati penampilan dari The Elan Dancer.
Baik, kasih tepuk tangan yang meriah buat Deelan yang sudah mempersembahkan sebuah tarian yang luar biasa. Tari kipas, diharapkan dari kipas kita akan mendapatkan suasana yang sejuk, diharapkan dari kipas nanti kita akan mendapatkan suasana yang ayem tentrem. Walaupun di pilkada nanti suasananya dimohon untuk tetap santuy dan tetap bersedulur begitu ya. Oke, dan tadi juga ada beberapa aku bangga menjadi orang Indonesia, aku bangga menjadi orang yang luar biasa. Walaupun di tengah pandemi ini dia membawa kipas yang berwarna biru. Artinya apa? Biasakan keadaan yang baru. Warnanya biru. Dan tadi ada pakan ijo juga. Wah, ijo. Ijo karo abang. Ijo iki ijo. Iki lo jodohmu. Ya kan jodoh antara Kang Halim dengan apa ya jodoh nih. Oke, selanjutnya saya ingin salam dulu karena bagaimanapun keadaan seperti ini kita tetap mengadakan acara dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Maka saya ingin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Oke, luar biasa sekali. Dan bahwa kemerdekaan di madrasah atau kemerdekaan pendidikan di madrasah menjadi cita-cita yang terus menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. Peran madrasah dalam upaya mencerdaskan bangsa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Republik ini. Dan Talkshow Madrasah Merdeka kali ini diselenggarakan sebagai ruang untuk menggali potensi dan peluang peningkatan kualitas pendidikan madrasah. Diselenggarakan oleh Persatuan Wiyata Bakti Madrasah atau PWBM Bantul. Talkshow ini diselenggarakan atau disiarkan langsung dari Kampung Mataraman, Panggung Harjo melalui YouTube Kang Halim Channel. PWBM merupakan organisasi profesi yang beranggotakan guru dan pegawai Wiyata Bakti yang bertugas di madrasah-madrasah dari Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah dan atau TK. Tepuk tangan buat PWBM Bantul Yogyakarta. Bersama dengan saya Miko Cak Coy Panoknegoro, inilah dia Talkshow Pendidikan atau Kemerdekaan Pendidikan di Madrasah. Selamat datang. Dan kali ini Miko tidak sendirian karena Miko ditemani oleh seseorang yang selalu pakai belangkon. Bahkan ini kabar-kabarnya mandi aja lupa belangkonnya dipakai. Ada Kang Heri Blangkon. Siapakah beliaunya? Iya, tapi kami ucapkan terima kasih juga kepada Kampung Mataraman Panggung Harjo, ada Mbah Joy Studio dan juga TH Production atau TH Production, Tarajet Digital serta Kang Halim Channel. Miko baca dulu siapa sih Kang Heri Blangkon ini, kok bikin penasaran dari tadi sejak awal pertama umpama aku dadi wedok aku gelem tipe bojo. Ngarep-ngarep lanang Oke, Kang Heri Blangkon yang nanti akan memandu acara setelah nanti kita talkshow bersama, yaitu beliau adalah guru madrasah yang menjadi salah satu aktivis di PWBM sekaligus ketua PWBM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan dulu dong. Oke, tidak pernah absen dalam setiap kegiatan dan aksi dalam memperjuangkan nasib guru dan pegawai Wiyata Bakti. Apakah seperti itu Kang Heri? Oke, terima kasih Cak Coy. Iya. Insya Allah tetap semangat. Tetap semangat Iya. ya. Tapi kok lemah aku ya. Oke, kegiatan-kegiatan jenengan tiap harinya apa? Kalau saya keseharian kebetulan kewajiban kami di madrasah di Ibtidaiyah Ya. di daerah Bundong, Cak Coy. Oh, Bundong Ya. Bantul. Oke. Apa sih kok lebih suka di madrasah Ibtidaiyah daripada mungkin di sekolah-sekolah yang lain? Oke. Jadi madrasah itu sesuatu yang berbeda. Sama-sama jenjang sebagai lembaga pendidikan, namun di madrasah lebih banyak yang kita dapatkan, terutama di bidang agama. Sehingga nanti karakter dari anak-anak itu bisa terbentuk melalui pendidikan agama yang lebih. Oke. Hal-hal yang biasanya sering diadakan di madrasah itu apakah berapa persen untuk keagamaan, berapa persen untuk ilmu umum begitu? Sebetulnya untuk kurikulum kan sama dengan yang SD ataupun lembaga pendidikan yang lain. Cuma memang bedanya pendidikan agama di tempat madrasah itu jauh lebih besar porsinya. Gitu. Dan di masa yang seperti ini, pandemi COVID ini, kita memang saat ini dirumahkan untuk para siswa karena masih dari pemerintah belum bisa menetapkan status untuk lebih baik di nasional gitu. Oke, oke. Kemudian madrasah sama, saya juga dulu dari madrasah. Oh iya. Iya. Kalau sekarang ada yang bilang, wah saya tuh S3, SD, SMP, SMA, S3. Kalau saya malah M. Kalau S Apa itu itu? kan, yuk, MI, Oh gitu. MTS, MA. Ya. Kalau S itu kan hanya sarjana ya, Ah. sarjana. Kalau M itu udah magister, berarti malah tinggian madrasah dari. Iya, betul. Oke. Nah, untuk kendala saat ini, misalkan sebelum ada COVID, ada pandemi seperti ini, yang menjadi kendala anak-anak itu untuk membimbing karakter mereka dan menjadi karakter yang bagus itu bagaimana? Jadi sebelum COVID itu pembelajaran di madrasah normal. Kemudian untuk pembentukan karakter, Kalau di madrasah kan dari jam 7 sampai jam 1, maksimal mungkin jam 2 lah. Iya. Sehingga memang waktu itu masih lebih banyak di rumah, Cak Coy. Dan kerjasama yang baik antara guru dan wali murid itu yang akan menjadi siswa itu betul-betul karakternya bisa terbentuk. Jadi kerjasama. oh begitu. Jadi ketiga komponen itu penting. Iya. ya. Kalau saya punya istilah wong tuane karep, bocah sregep, sing mulang mantep. Betul. Iya. Iya. Apakah itu benar Jelas. bisa diterima di situ di Bisa, madrasah? bisa. Nah,
kebanyakan kan orang tua itu pasrah bongkoan Iya. atau pasrah gelondongan. Iya. Wis, kowe tak pasrahke guru, bagaimana cara mendidik silakan nanti urusan guru nih. Iya. Apakah itu juga berlaku di madrasah? Mungkin beberapa waktu lalu hal itu terjadi, tetapi dengan adanya PBBM ini kita selalu mencoba kepada teman-teman memberitahukan bahwa pentingnya pendidikan madrasah tidak hanya sekedar perolehan nilai angka, Cak Coy. Oh gitu ya. Iya, tapi lebih kepada bagaimana karakter siswa itu bisa terbentuk sebaik mungkin sehingga nanti ketika lulus dari madrasah betul-betul bisa menjadi generasi yang solih dan solihah. Oke. Harapannya nanti Cak Coy, ketika bisa menjadi pejabat, Ya. ketika memiliki karakter, ini ora ono rasa pengen korupsi, Cak Coy. Oh gitu ya. Iya, karena Iya. sudah terbentuk di madrasah itu. Jadi salah satu tujuan pendidikan madrasah adalah bagaimana membentuk karakter anak supaya tidak korupsi nanti ketika menjadi pejabat. Tepuk tangan dulu dong buat madrasah. Wes, ngerti tepuk tangan gudikan Ben. Oh, kari tepuk tangan penak gitu. Iya. Berarti itu tujuan dari. Iya. Oke, di PBBM sendiri jenengan sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun ini. Lima Sudah 5 tahun tahun. ini dan alhamdulillah respon dari teman-teman pejuang pendidikan di madrasah luar biasa. Saya Kenapa salut. lebih jenengan katakan pejuang? Karena secara materi finansial tidak ada Pak Cak Coy. Gitu ya. Iya, kalau berjuang ini berjuang sebagai niat kita dan para pejuang di tingkat madrasah baik itu yang menjadi guru, baik itu yang menjadi pegawai, mereka dengan moto madrasah hebat bermartabat, ikhlas beramal itu sudah sangat tepat sekali dan itu memang layak untuk teman-teman pejuang di PBM. Iya. Padahal ini sudah merdeka. loh. Iya. Kok masih berjuang? Artinya kan itu tadi sesuai dengan tema pagi ini Cak Coy, bagaimana pendidikan madrasah itu bisa merdeka, termasuk juga para pegawainya di situ. Oke, Iya. oke. Ya, selanjutnya ada suka duka di PBBM? Ada sih, Ya. tapi itu sebuah istilahnya masalah yang bisa kita selesaikan. Ketika mungkin ada beberapa teman mungkin agak loyo berorganisasi, tetapi kita bisa bangkitkan lagi dan semangat lagi. Oke, dan ini untuk para guru madrasah dan juga para anak-anak madrasah mungkin ya. Setelah ini nanti bagi yang komentar di YouTube ya live chat ataupun komen, lebih ke komen aja ya. Nanti akan mendapatkan door prize ya, nanti berupa pulsa data untuk mengajar dan juga untuk belajar. Wah, luar gurune biasa. iki berarti. Oh, gurune ya. Gurune. Buat guru-guru makanya kita merdekakan di sini. Betul ya. Ini Kita- salah satu ajang kita untuk bagaimana memerdekakan Benar. guru madrasah dan pendidikan madrasah. Iya, luar biasa sekali. Dan nanti kan kita akan lihat juga penampilan dari anak-anak. Iya. Itu ada di Afifati Zahra, mungkin sekarang udah siap-siap nanti akan menyumbangkan lagu untuk kita. Ternyata anak madrasah juga bisa kan Bisa seperti itu. berprestasi Cak Coy. Murid saya dulu bahkan sampai tingkat nasional Cak Coy ketika mengikuti kompetensi sains. Lomba sains nasional tuh medali perunggu alhamdulillah. Padahal MI saya di pelosok selatan. MI Ploso ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Dan perasaan sekarang Sudah sekarang aliyah. Oh, sudah Iya. Alia. Oh, sedengan lah. Alia. Oke, ada pertanyaan lagi nih Siap. Pak Kang Heri. Tentang bagaimana cara mendidik. Sekarang kan kadang-kadang mohon maaf ya. Iya. Madrasah itu tidak begitu menjadi pilihan. Iya. Ya. Nah, membuktikan kepada orang tua bagaimana menjadikan madrasah itu sebagai pilihan. Iki loh, cocok. Ini Betul. loh, Iya. luar biasa di madrasah, tapi terkadang mereka masih memandang Iya. sebelah Sebelah mata mata. kepada madrasah. Bagaimana cara menguatkan niat mereka? Ini juga tak lepas dari perjuangan teman-teman di PBBM bahwa bagaimana madrasah itu nanti menjadi pilihan utama, bukan lagi sebagai alternatif pendidikan, tetapi Nah. betul-betul menjadi pilihan masyarakat. Iya. Nah, salah satu kunci di sini adalah bagaimana guru itu betul-betul profesionalitas ditingkatkan Iya. dan mengajar itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Artinya ketika kita merekrut guru juga kita harus bisa selektif Cak Coy. Tidak Iya. hanya asal-asalan. Karena ternyata kan masyarakat itu sekarang menilai. Iya. Dan alhamdulillah untuk saat ini memang madrasah sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ketika kita sering melakukan action, misalnya ada perlombaan apa gitu kita mengikuti, saya penting action sih Cah. Iya. Masalah juara nanti belakang, saya bilang gitu. Pikir kari. Pikir carry kok. Padahal seharusnya sing kari kudu dipikir ya kan begitu. Jadi itu pecah Coy kuncinya. Sing penting sekarang bagaimana kita melakukan
kewajiban kita mengajar secara profesional dan juga ke depan nanti teman-teman di BBM itu bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat juga. Jadi tidak sekedar tugas dari komite, tetapi guru itu lebih penting. Ikhlas beramal dan berjuang. Apakah itu bisa menjadikan guru-guru itu profesional? Nyun saya loh ini. Ya, karena kadang-kadang wah kalau sesuai dengan gaji mungkin ya kita bisa lah profesional. Tapi dasar ikhlas beramal dan berjuang apakah cukup itu untuk menjadikan madrasah yang nanti akan dipercaya oleh masyarakat menjadi pendidikan yang nomor satu? Untuk praktek saat ini masih bisa Cak Joy. Jadi semangat dari teman-teman PIBM itu saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena walaupun gajinya ada yang 500 per bulan, bahkan ada yang 300 per bulan, tetapi semangat mereka tidak kalah dengan teman-teman yang PNS. Oh gitu iya. Ya? Luar biasa sekali. Yang lain juga ikut tepuk tangan. Ini curhat Pak ya. Tapi semangat itu didasari karena apa? Mungkin jenengan sebagai pelaku. Jadi karena wadah di organisasi. Jadi kemunculan BBM karena ada pemikiran yang sama, apa itu pendidikan madrasah, pendidikan harus diapakan, kemudian kita membuat forum, iki lho, cah yang harus kita lakukan bahwa piye caranya itu menjadi pilihan utama di masyarakat Bantul. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun itu meningkat. Dulu ketika saya ngajar tahun 2003 itu madrasah RI Maulana Maghrib itu siswanya kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya 60. Iya, jadi rata-rata satu kelas 10 lah. Sekarang 2020 ini sekitar 250-an. Wah, luar biasa. Artinya apa? Ketika kita bisa menunjukkan action yang baik, itu masyarakat itu betul-betul mengamati ternyata. Iya. Walaupun tidak kita sadari itu. Sehingga siswa kita juga tidak hanya berasal dari lingkup satu kecamatan, tapi dari luar kecamatan banyak. Berarti penting juga buat guru-guru yang ada di rumah untuk memperhatikan bahwa kualitas pendidikan diunggulkan, supaya nanti masyarakat juga tahu. Begitu, tidak hanya sekedar melaku gitu ya. Oke, selanjutnya saya juga ingin nanti silakan di mana ini, di Afifati Zahra untuk bersiap-siap. Monggo, habis ini kita dengarkan unjuk kebolehan. Ternyata madrasah juga bisa bersaing begitu. Tapi kalau sekarang mungkin kendalanya kan ketika BDR nih Pak Caca ya. Belajar dari rumah. Iya. Ini di beberapa tempat sinyalnya angel. Nah, itu kendala sekarang sinyal. Tapi apakah itu membuat mereka berubah atau enggak? Tetap semangat Cak Coy. Artinya ada yang ikut atau pinjam HP tetangga untuk mengerjakan tugas. Pinjam HP? Iya. Dan kita juga tidak terlalu memaksa. Artinya kita juga menyadari bahwa kondisi COVID seperti ini terkait dengan pendidikan madrasah memang kita rasakan menjadi kendala. Terkait dengan bagaimana para siswa kita yang sudah cukup lama tidak di kelas, mereka ternyata juga kangen dengan kita Cak Coy. Wah, jadi gurunya ya dikangeni jebule. Kangen ya. Iya. Tapi cah madrasah itu tidak ya. Oke. Baik, ada penampilan nanti dari di Afifati Zahra. Ini juga termasuk siswa madrasah ini. Siswi madrasah. Dan di Afifati ini lahir pada tanggal 26 bulan Februari 2008. Sekarang berarti usianya sekitar berapa? 12 tahun ya. Nah, untung ini lahirnya tanggal 26. 3 hari lagi dia akan 4 tahun. Sepisan lagi ulang tahun. Tanggal 29 Februari itu. Untuk tanggal 26 no. Iki name diwale dadi sangone tobat deh. Ulang tahunnya ora ono. Ulang tahunnya tahun kapisan. Alamat Numpukan Karang Tengah Imogiri Bantul. Nah, prestasinya ini Kang Heri, dia juara 1 Pildacil TKT Provinsi DIY UIN. Wes luar biasa. 2018. TKIT lah Cak Coy. DIY. Oh TKIT. Oh TKT ini. TKT. Ya maksudnya TKT DW, karepe dhewe.
Dan juara 1 Pildacil TKTDIY Jateng tahun 2019 luar biasa. Juara 1 Pildacil Hari Santri Kabupaten Bantul Tingkat provinsi, luar 2019 luar biasa. Ini anak yang pintar, cakap, cantas, cerdas, luar biasa, ceria. Wong tuanya masih seneng cai, Cak. Iya, pokoknya apa-apa yang berasal dari C itu rata-rata bagus. Wah, Cak Coy. Cak Coy. Cakap, cerdas. Pokoknya ngalem dewi ya. Ora, ini enggak di Afifati Zahra nih cakap. Oh, gitu. Cerdas. Dan enggak kalah penting cantik. Wah, kalau Cak Coy. Awedok ya. Cakep. Oke, ini dia De Afifati Zahra. Silakan. وجوار الهادي محمد السلام عليكم
Kasih tepuk tangan dulu dong buat Dek Alfifa Azhara. Wah, luar biasa. Suaranya bagus sekali. Indah suaranya, oh seindah anaknya. Asik, asik, asik. Anaknya apa anaknya? Ibunya. Oke, tadi di Afifati Azhara, Zahra Bunga. Siswa min Sabah dulu. Min satu berarti? Min dua, min duba. Oh, min duba. Ya. Min duba. Ya, ya. Oke, Kang Heri, ketika melihat mereka yang seperti itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain ya, ketika anak-anak menyanyi, kemudian melihat suara atau mendengar suaranya yang indah, gerakannya yang indah, serba anggun seperti itu kan kualitas madrasah tentunya bagus. Nah, untuk saat ini kualitas madrasah itu seperti apa sih? Sehingga orang tua kadang-kadang ragu untuk menyekolahkan anaknya. Gini Cak Coy, jadi mungkin yang perlu dipahamkan lagi kepada teman-teman guru adalah pentingnya madrasah itu melakukan aksi. Aksi apa? Aksi mereka sendiri bagaimana terus belajar untuk meningkatkan profesionalitas kerjanya. Nek ngajari misalnya maca buku tok ya bocahe bosen to, Cak? Iya. Bocahe bosen, pendidikannya ora bakal berkembang. Itu yang mungkin beberapa menjadi permasalahan di tingkat pendidikan madrasah. Nah, PBBM akan menjadi solusi untuk kemudian itu bisa mewadahi teman-teman di guru madrasah bisa meningkatkan itu Cak Coy. Bagaimana tingkat kreativitasnya mengajar. Pembelajaran seperti sekarang ini misalnya daring, itu tidak harus selalu menggunakan buku. Bisa kita membuat video atau media yang lain sehingga anak ketika kita membuat media belajar itu kan pasti orang tua melihat Cak Coy. Ternyata bagus ini madrasahnya, media pembelajarannya. Iya. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya kita aksi. Itu aksi pertama, aksi ke guru, kemudian aksi madrasah. Misalnya gini Cak Coy. Event kemerdekaan. Kalau tidak masa pandemi seperti ini kan misalnya bisa mengadakan berbagai macam kegiatan yang bisa mendatangkan banyak orang. Sehingga paling tidak dikenal. Wah, ternyata di sana ada madrasah. Iya. Karena apa Cak Coy? Ternyata beberapa orang itu bahkan mungkin banyak ya Cak Coy. Tempat saya dulu itu, karena memang madrasahnya agak masuk ke dalam dusun ya. Iya. Ternyata durung ngerti, jebule ning kono ki ana madrasah. Itu juga. Jadi publikasi juga penting, Cak Coy. Publikasi dari guru, dari wali dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana komite itu bisa berperan juga. Ya, itu anak siapa nangis? Oh, anak madrasah. Oke. Peran komite juga penting. Iya. Jadi ada kerjasama antara guru, siswa, wali murid, dan juga komite. Kemudian juga bagaimana teman-teman guru di sekolah atau di madrasah itu sendiri saling curhat Cak Coy. Yeah. Nek curhat orang yang ngerumpi Cak Coy. Yeah. Orang yang bahas tanggane. bojone tanggane. Waduh, bojomu Tapi semangat. bagaimana? Kuwi nek tulisan nggon buri truk kayak. Ayo bojomu semangat. Tapi bagaimana yang penting dari madrasah adalah membahas jika ada permasalahan seperti apa, harus ada solusi untuk kemudian nanti lebih baik lagi. Oke. Kemudian untuk meyakinkan itu tadi, meyakinkan orang tua. Kan lebih memilih nanti, mohon maaf sekarang itu orang tua lebih suka menyekolahkan anak ke sekolahan yang mahal. Karena mungkin supaya gurunya juga segan dengan orang tua. Kalau kondisi di madrasah sendiri bagaimana? Kalau tempat kami dan rata-rata di madrasah di Bantul itu gratis rata-rata ya. Iya. Walaupun ada beberapa yang sudah ada untuk pembayaran SPP dan sebagainya. Tapi nggak gratis itu apakah nggak berbahaya toh Kang Heri? Karena begini mungkin kalau gratis itu orang tua malah wah sekolah karepmu ora ya sak karepmu wong gratis bae. Tapi kalau membayar itu kan mereka kemudian nek ra sekolah mereka punya kegiatan untuk ngoyak-ngoyak anaknya karena sudah merasa kehilangan tadi itu. Nah, monggo solusinya gimana nih? Jadi untuk Bentar. Diulang ya. Oke. mati Cak Coy. Enggak apa-apa. Baterainya entek paling. Ayo Pak Lurah. Sebelum menjawab ini sponsor ono ora Cak Coy dalam negara ini? Ada.
yang sudah mendukung mensupport acara ini. Ada Kampung Mataraman, Panggung Harjo Yogyakarta, dan kebetulan Pak Lurah juga. Jos ya Pak Lurah ini. Wah, Pak Lurah Nasional ya ini. Nasional. Iya. Oke, Pak Lurah luar biasa. Dan dengan gaya yang santuinya seperti Gus Bah. Wus. Iya, Pak Lurah, iya Gus Bahnya Bantul ya. Ya, santai sekali, dan juga terima kasih pada Mbak Joy Studio, ada TA Production, serta Target Digital, dan juga tentunya Kang Halim Channel. Terima kasih Ya. yang sudah Luar like biasa. serta subscribe. Mohon guru-guru madrasah juga subscribe supaya nanti perkembangan. Komen juga Cak Coy. Ya, komen juga, silakan. Nanti perkembangan di madrasah nanti luar biasa. Itu dari belakang sudah kelihatan ada Pak Lurah. Matur sembah nuwun Pak Wahyudi atas dukungannya, luar biasa sekali. Oke, monggo kita lanjutkan tadi dengan Iya. pertanyaan saya. Jadi kita harus melakukan banyak hal. Pertama dengan niat dulu Cak Coy. Niatnya ki arep gedheke madrasah apa mengarep glidik seperti itu. Glidik golek duit tok. Ya. Sekedar melaksanakan kewajiban saja atau memang ada niat ibadah untuk mencerdaskan anak bangsa di madrasah. Nah, ini penting. Dari niat guru seperti itu harus kita tanamkan di BWBM. Teman-teman tolong kalau memang masih ingin mengajar di madrasah, ya tolong semangatnya dibangun. Tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja mengajar. Dan mengajar juga tidak harus di madrasah, Cak Coy. Karena banyak tempat, banyak hal yang bisa kita lakukan. Anak-anak kita ajak keluar, kita ajak jalan-jalan. Kan masyarakat ngerti, wah ini gurunya kreatif iki, orang ini jadi kelas tok. Jadi bagaimana kita juga memanfaatkan alam untuk media pembelajaran kita. Tuh. Jadi kalau kita melihat madrasah-madrasah yang mahal atau sekolah-sekolah yang mahal itu, karena menurut saya memang itu ya visi misinya mungkin agak berbeda Cak Coy. Dan kita di level madrasah memang karena rata-rata di tingkat madrasah kami itu masyarakatnya itu kan ekonomi ke bawah. Itu juga berpengaruh. Dan ketika kita akan melakukan pungutan, itu kan secara tidak langsung itu akan menutup untuk warga masyarakat yang tidak mampu Cak Coy. Nah, madrasah kita ini juga bisa mengakomodir masyarakat semua kalangan. Jadi tidak pilih-pilih Cak Coy. Penting insya Allah ketika ada niat di situ ada jalan Cak Coy. Gusti Allah mboten sare Cak Coy. Iya. Ada nggak upaya untuk kayak kalau di sekolah di kuliah itu kan ada UKT, uang kuliah tunggal. Ada nggak di madrasah itu UMT, uang madrasah tunggal? Artinya yang kaya bayar mahal, yang setengah bayar taraf medium, kemudian yang mungkin tidak mampu bayar yang rendah mungkin. Di beberapa madrasah sudah diterapkan seperti itu. Jadi ada subsidi silang juga istilahnya, dan semacam infak Cak Coy. Jadi memang ada yang membagikan formulir kepada para wali, disuruh mengisi nominal yang dia mampu saja, dan itu juga bisa membantu terkait dengan bagaimana nanti proses kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Itu sudah ada yang praktek seperti itu. Oke, kalau di madrasah Kang Heri hafalan-hafalan surat pendek dan sebagainya itu ada nggak? Ada. Jadi Apa aja? kalau di tempat kami Bisa dikasih jaminan nggak? Oh, setelah lulus dari madrasah anak itu bisa ini loh Bu. ya. Jadi di tempat kami itu ada pembiasaan setiap pagi Asmaul Husna Cak Coy. Asmaul Husna dari kelas 1 sampai 6. Kadang di halaman tuh bareng-bareng, terus ada satu anak atau dua maju ke depan untuk memimpin pembacaan Asmaul Husna bersama-sama. Selain Asmaul Husna, Setelah itu, ada nggak keunggulan yang bisa ditampilkan? Ini loh yang di sekolahan lain tidak ada. jadi hafalan surat-surat pendek kita mentarget ketika lulus dari madrasah itu minimal anak itu bisa sholat cek bener, ngaji iso. Iya. Itu target. Ketika pinter ngaji, sholatnya bener, insya Allah karakter itu bisa terbentuk dengan sendirinya Cak Coy. Iya. Yang penting itu tadi kita ada kerjasama dengan orang tua juga. Nek misalnya pembelajaran di madrasah kemudian dipasrahke karo gurune, wong tuane neng omah ra tau akon anake kon sinau, Iya. kon ngaji TPA ya padha wae Cak Coy. Akhirnya nanti mentok-mentoke ya lulus madrasah ya mbuh. Ayo Bu. Malah anak dikon ngaji, ibuke nonton Nah, TV itu ada ya. betul. Kayak terus ini ku menangi. Wah kuwi kuwi banget kuwi. Tem 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 tem.
korban sinetron banget nek ngono gitu. Sinetron itu ya. Jadi memang itu yang kita sayangkan, kadang orang tua itu ya mungkin di rumah nemenin belajar. Iya. Tetapi juga sambil pegang HP cak-cak. Nah, ini masalah juga. Iya, iya. Muni istilahnya bisnis popo lah istilahnya. Iya. Tetapi kan all shop. artinya kami juga berharap ada kerjasama dari para wali untuk menemani belajar anak. Artinya menemani secara total, tidak disambi nek niku kan disambi. Jadi sik disambi malah sik le ngancani sinau, sing pokoknya HP. Kalau TV ku mau to. Ah iya kandhane itu. Itu. Jadi bisa dikasih jaminan kepada anak-anak ya, kepada orang tua bahwa ini kalau ada yang beda dari madrasah. Iya, harus beda. Jadi memang ada sesuatu yang harus berbeda dengan sekolah lain atau madrasah yang lain. Kadang kalau di tempat kami kan kita masih itu hafalan. Jadi target kita nanti setelah lulus itu minimal juz 30 itu insya Allah beberapa anak hafal. Sudah hafal, ya. Luar biasa sekali. Walaupun tidak semua ya, tapi memang ada beberapa yang bisa itu. Oke, kita break sebentar dan ada di Afifati Zahra lagi. Wes nyanyi meneh iki. Oh, nyanyi meneh bocah poes seneng nyanyi ini ben mungkin ya sering dolanan mic jenenge. Ayo nak, Ya. ben siap-siap ya. Ya. Oke, karena menunggu juga saya ingin tanya juga Kang tentang kualitas madrasah. Di sisi lain, ada nggak guru itu kadang-kadang mengeluh? Mengeluh itu sesuatu yang manusiawi. Tinggal bagaimana kita mensikapinya, Cak Coy. Oh gitu. Iya, tinggal bagaimana kita mensikapi. Kemudian keluhannya kalau guru-guru itu mungkin beberapa guru yang istilahnya dalam tanda kutip sepuh itu mungkin di teknologi. Oh iya. Apalagi saat seperti ini. Seperti ini. Ya, itu kemudian minta bantuan ke anaknya atau siapa yang lebih paham terkait dengan teknologi. Dan alhamdulillah setiap permasalahan itu bisa kita selesaikan. Ya. Tapi ada guru yang mengeluh pada muridnya tambah digarapi ya iso. Ayo gurune turu mulang ya iso Ayo ngene iki, takon ini to. Nok iki HP-ne Bu Guru ra iso dibuka, le buka piye ya Nok? Nganggo drai Bu. Padake buka. Pakai buka sekrup. Ini muridnya ya rada pinter iki. Rada kreatif ya, rada kreatif. Rada kreatif. Oke, silakan Dek Afifati Zahra untuk menghibur kita semuanya dan nanti sebentar lagi Bapak yang kita tunggu-tunggu. Iya. Kang Halim. Kang Halim. Kang Halim insya Allah nanti akan hadir dan membersamai kita dalam acara live talk show Madrasah Merdeka. Iya. Monggo Dek Afifati. Oh masih briefing ya. Oke, ada yang sampaikan lagi mungkin Kang Heri. Jadi saya berpesan juga kepada teman-teman guru madrasah terutama. Saya berpesan mari kita bersama-sama membesarkan madrasah dengan niat kita untuk ibadah, itu pertama. Kedua, tingkatkan profesionalitas kerja dan juga kerjasama di semua stakeholder yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang ketiga adalah tetap kompak dengan semboyan madrasah hebat bermartabat. Madrasah hebat bermartabat. Ya. Wah, udah siap ya Kak jebule? Wah, udah siap. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada sponsor atau pendukung yang telah mendukung acara jalannya acara pada kesempatan kali ini. Ada Kampung Matraman Panggung Harjo Yogyakarta, ada Mbah Joy Studio, ada Ta Production, Tarja Digital serta Kang Halim Channel. Ya. Ayo Dek Afifati Zahra, silakan dan kami akan kembali setelah yang satu ini. 2 1 temper. Di
ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune kowe milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora lara, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Yo wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, bisa ku mung mendem esok tekan santen, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendam rasa sing ana ing jero dodo, tetep tak dongakno muga urip mulya, bisa kumoyun muga ora keton cekap semanten matur nuwun. Yo wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, bisa ku mung mendem esok tekan santen, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendam rasa sing ana ing jero dodo, tetep tak dongakno muga urip mulya, bisa kumoyun muga ora ketun cekap semanten matur nuwun. Bisa kumoyun muga ora ketun cekap semanten matur nuwun. Matur nuwun. Iya, matur nuwun, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dong. Wah, tidak menyangka, tidak menduga kalau suaranya empuk seperti roti. Luar biasa. Suganya kita juga ada pisang, ada telo, ada bili. Jambu, pokoknya suaranya empuk tenan, luar biasa. De Afifa Az-Zahra. Ya Allah, kok aku getun lahir tahun 90. Ngerti aku lahir tahun 2000 wae kan kacek 8 tahun. Ngarep. Yes, kapan-kapan mudah-mudahan saya bisa membuatkan lagu untuk kita duet bersama, Dek ya. Judulnya Sido Rabi. Oke, selanjutnya karena tadi saya itu hanya minjam sebagai moderator. Sekarang kita panggil moderator sebenarnya itu siapa sih dalam acara ini, yaitu Kang Heri Blangkon. Dan di tengah-tengah kita semua sudah hadir seorang yang kita tunggu-tunggu, sangat menginspirasi. Kerja cepat melayu, banter tenan. Nah, ada Kang Halim. Tepuk tangan, selamat datang Kang Yai Haji Abdul Halim Muslim. Monggo Kang Heri
Bisa dibacakan untuk riwayat siapa sih sebenarnya Kang Halim itu? Apakah dari madrasah juga? Begitu monggo. Oke, Cak Coy, terima kasih. Dan teman-teman, kita bersama Kang Halim saat ini di Kampung Mataram. Jadi beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bantul dan beliau lahir di Rembang 29 April 1970. Menikah dengan Emi Masruroh, seorang guru madrasah aliyah. Beliau memiliki 2 orang putri yaitu Alwa Sofa dan Naila Marwa. Saat ini beliau tinggal di Singosaren RT 4 Bukir Sari Imogiri Bantul. Wah, ini yang luar biasa Cak Coy, riwayat pendidikannya Cak Coy. Iya. SD Nawawiyah Rembang, nyambi sekolah madrasah. Wah, double. Double ini. MTS Mualimin Mualimat Rembang. Madrasah Aliyah Mualimin Mualimat Rembang. Iya. Pertukaran pelajar di Kuwait selama 3 tahun. 3 tahun. Oh. Di Kuwait itu juga Di madrasah. Kuwait. Madrasah juga, madrasah Kuwait. Oh. Kemudian untuk pondok pesantrennya, pondok pesantren di Al Irsyad Rembang. Kemudian pondok pesantren Raudhatul Thalibin Rembang. Pondok pesantren Al Mahali Pelarat. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Halim. Aku dhisik ya mondok lho Cak. Mondok nang jebukan. Mondok nang jebukan. Oke, ini saya sebenarnya tahu kenapa SD-nya itu nyambi sekolah di madrasah. Ngopo Cak? Karena Kang Halim tahu kalau pada tanggal ini akan ada talkshow tentang madrasah. Jadi iya, beliau memaksakan walaupun di SD tapi tetap nyambi madrasah karena apa? Ngawekani sekarang mau ada tema madrasah merdeka. Itu wis diprediksi dari dulu ini sebenarnya. Oke. Monggo kita sapa dulu Kang Halim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Halim. Waalaikumsalam Kang Heri Blangkon. Wah. Cak Miko. Iya. Dan para pemirsa dimanapun berada. Wah, ini pemirsa Kang Halim Channel. Suaranya pejabat yo khas ya Kang. Yo khas. Kayak dhewe. Nah, dhewe meh guyu ra cethokan. Guyu pas. No, Pak Halim. Waalaikumsalam. Ini sewangun banget. Wakil Bupati ya. Ada Oke, aktivitas sekarang, aktivitas sehari-hari Kang Halim. Ya, ini tadi baru saja saya menjadi narasumber dalam public hearing Raperda penyelenggaraan perpustakaan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini terkait erat juga dengan Madrasah Merdeka yang ingin kita bahas ini gitu ya. Jadi ternyata tahun 2016 itu UNESCO melakukan survei literasi bangsa Indonesia atau tepatnya minat membaca bangsa Indonesia itu ranking 60 dari 61 negara yang di 60 dari 61 Cak Coy. Ranking loro Cak Coy. Ranking loro tapi samburi. Indeksnya itu hanya 0,001 atau 1/1000. Artinya setiap 1000 penduduk Indonesia itu yang berminat membaca hanya 1 orang. Wah. Nah, fakta ini membahayakan masa depan bangsa karena ternyata negara-negara yang maju itu kayak Jepang, Korea, Inggris, Prancis, Jerman, Amerika itu indeks membaca masyarakatnya itu tinggi. Lalu kesimpulannya, ternyata bangsa yang maju dengan indeks membacanya itu berbanding lurus. Kalau indeks membaca masyarakatnya itu tinggi, bangsa itu maju. Gitu. Nah, ini tentu saja harus menjadi cambuk bagi kita bahwa ke depan literasi harus ditingkatkan, indeks membaca masyarakat siswa-siswi kita utamanya madrasah harus ditingkatkan untuk memajukan bangsa. Itu survei lewat apa itu Pak yang dibuat patokan itu? Jadi itu di survei ditanya setiap hari itu membaca berapa jam. Ada yang jawab blas. Padahal menurut survei dari Miko Cak Coy bahwa masyarakat Indonesia sekarang juga gemar membaca. Supaya keren, Miko Cak Coy Institut. Nah, Miko Cak Coy Institut padahal kuliah harus lulus. Tapi begini Cak Coy, terkait dengan literasi Cak Coy. Bentar, ini yang menurut survei Miko Cak Coy Institut tadi itu, orang warga Indonesia sekarang itu gemar sekali membaca status WA. Iya, dan juga membaca kabar-kabar hoax. Mungkin itu yang berpengaruh untuk kemajuan sekarang. Karo moco pikirannya wong Cak Coy. Wah, moco batin. Oke. Terkait dengan literasi tadi, ini erat kaitannya juga dengan bagaimana madrasah itu selama ini berkiprah di masyarakat. Jadi begini Pak Halim, Kang Halim. Yang menjadi pertanyaan di semua lapisan masyarakat adalah bagaimana sih sebetulnya 5 tahun pemerintahan Pak Halim ini
kondisi madrasah di Kabupaten Bantul. Mungkin Pak Halim bisa, Kang Halim bisa menceritakan. Ya, secara umum dari sisi hak itu madrasah masih tertinggal dari sekolah, baik SD lebih baik daripada MI gitu ya. Dari sisi hak ya, bukan dari sisi prestasi. Ya. Dari sisi hak itu ya hak untuk guru, hak untuk madrasahnya, baik MI, MTS maupun MA. Nah, itu belum memadai begitu haknya untuk operasional, untuk kesejahteraan guru-gurunya. Tahun 2016 setelah saya dilantik bersama Pak Harsono, saya menggagas adanya peningkatan kesejahteraan guru, termasuk dan utamanya adalah guru-guru madrasah, termasuk BOP untuk madrasah. Itu yang pertama kali dalam sejarah pemerintahan Bantul, BOP untuk madrasah itu diharapkan dengan fasilitas ini antara sekolah dengan madrasah itu bisa berkompetisi secara fair, bisa mendidik anak-anak, bisa melaksanakan kegiatan KBM, belajar mengajar itu dengan basis yang sama, dengan fasilitas yang sama. Karena anak-anak madrasah juga anak-anak Bantul kan, sama dengan anak SD, anak-anak SMP. Nah, karena itulah kemudian tahun 2016, 2017, 2018, 2019 ini terus kita konsisten mengalokasikan insentif bagi guru-guru madrasah, termasuk BOP untuk madrasah. Cak Coy, ini luar biasa Cak Coy. Satu-satunya pejabat di eksekutif di daerah istimewa Yogyakarta Bantul ini Cak Coy. Berkat Kang Halim, teman-teman di tingkat madrasah itu mendapat insentif dari pemerintah daerah. Iya. Gunung Kidul lewat Cak Coy. Lewat. Kota lewat. Kulon Progo lewat. Sleman melumpat. Nah, lewat melumpat. Bantul sing iso jejeg le Melayu karo le. Iya, tapi begini juga ya, bahwa insentif yang kita alokasikan itu memang belum memadai juga itu. Memang idealnya guru-guru itu memiliki kesejahteraan yang memadai. Ukuran memadai itu kalau di Indonesia, di DIY itu ya UMP, itu pun minimum. Upah minimum provinsi atau UMK, upah minimum kabupaten. Ya kurang lebih 1.600.000-an. Nah, padahal masih banyak guru-guru kita itu yang honornya kurang dari 1.600.000. Tadi diceritakan ada yang 300.000. Nah, ini cerita kan orang nangis sih mah. Ya, jadi ini ke depan harus terus kita tingkatkan sampai batas di mana kesejahteraan minimum itu harus dicapai. Karena guru ini kan luar biasa. Ingat ya bahwa kemajuan suatu bangsa, misalnya teknologi, kemudian ekonomi, kompetisinya itu bermula dari kompetisi pendidikan. Jepang maju, Amerika maju sehingga bisa sangat kompetitif di bidang ekonomi, di bidang teknologi. Itu bermula dari sistem pendidikan yang baik. Nah, maka agar pendidikan kita itu baik, ya harus ada bara apinya itu. Nah, bara apinya salah satunya adalah adalah kesejahteraan guru-gurunya. Mungkin kalau ada Jer Basuki Mowo Beyo. Iya. Nah, itu bisa dikasihkan juga kepada guru-guru madrasah supaya lebih meningkatkan cara mengajar dan lebih kreatif mungkin seperti itu. Betul. Jadi gini Cak Coy. Harapan guru madrasah gimana kepada Kang Halim? Jadi yang pertama kita mengucapkan terima kasih dulu Cak Coy ke Pak Halim karena beliau sudah berani mengambil kebijakan yang luar biasa. Walaupun memang kalau secara nominalnya tidak seberapa, tetapi itu sangat berarti dan dinanti oleh teman-teman di tingkat madrasah, itu luar biasa. Nah, kita juga berharap begini Pak Kang Halim, kualitas dari para guru kami, dari para guru madrasah itu kan naik turun. Nah, kira-kira
bagaimana ini Kang Halim bisa memberikan solusi terkait dengan kualitas para guru kita? Ya, saya juga pernah menggagas tahun 2017 itu program unggulan di Dinas Pendidikan, yaitu peningkatan prestasi akademik siswa-siswi Bantul. Itu pilarnya ada 3. 1, peningkatan peran orang tua. Jadi para orang tua itu ya ojo pasrah bongkoan sama madrasah sama sekolah saja. Iya. Dia juga harus aktif gitu ya di rumah. Lalu yang kedua, perbaikan metode belajar mengajar guru utamanya. Dia harus senantiasa memperbaiki cara mengajar dia, sehingga proses transfer ilmu dari kepala guru ke kepala murid itu bisa terjadi secara efektif. Lalu yang ketiga, perhatian khusus kepada siswa yang tertinggal secara akademik. Nah, jadi guru-guru ini tugasnya bagaimana dia terus meningkatkan kemampuan. Dia harus bisa mengevaluasi. Iki anak-anakku, muridku iki tak jelas ki nganggo cara ngene kok ora dong-dong. Ora mudeng-mudeng. Maka dia harus introspeksi, kurang apa toh aku iki. Ya, itu loh. Nah, maka itu bisa didiskusikan antar guru mata pelajaran. Aku mulang matematika rumus volume tabung ya. Wah, ini. Ya, pi R kuadrat kali tinggi misalnya. Tabungannya iso mbledot. Oh, nanang yo ora tangi ngono ngantuk deh. Pi R kuadrat kali tinggi. Murid ora dong-dong. Ini harus dengan cara apa ya? Barangkali harus ada peragaan-peragaan. Maka alat peraga harus diciptakan, didongke tenan gitu ya. R kuadrat itu ini loh, R itu ini. Tinggi itu ya ini. Pi itu satu konstanta 3,14 iki opo toh? Istilah opo? Sorry, anu Pak. Bisa ini loh Pak, anu Kang Halim iki. Saya mantan guru matematika. Wah, ya bener wis, Cak. Padahal guru matematika waktu itu pelajaran yang nyuwun sewu Kang Halim. Saya nggak begitu senang. Mungkin kalau cara mengajar seperti Kang Halim saya senang. Kalau dulu kan produk galak nanti. Jadi makanya ada gagasan Merdeka Belajar itu mungkin untuk memperbaiki metodologi, memperbaiki cara mengajar agar lebih santai, lebih enjoy dan murid juga tidak tegang gitu. Iya. Biar lebih santuy. Jadi intinya bahwa guru-guru ini punya tanggung jawab untuk terus-menerus memperbaiki cara mengajar dia. Itu, maka pelatihan-pelatihan ini harus terus diikuti. Penemuan-penemuan baru di bidang metodologi pendidikan atau metodologi mengajar ini kan terus-menerus ada diperbaiki oleh para pakar. Nyuwun sewu Kang Halim, ini ada telewicara dengan salah satu guru kita. Dari Delingo. Telewicara dari Delingo. Wah, ya. Mungkin segera kita sambung untuk telewicara kali ini. Monggo. Ibu Indri Astuti, guru bahasa Indonesia MTS Ma'arif Delingo. MTS Ma'arif ya. Bu Indri. Beliau sedang mengajar di salah satu rumah seorang siswa Kang Halim. Di Delingo. Beberapa siswa dikumpulkan di satu tempat, kemudian mendapatkan pembelajaran dari Bu Indri ini. Kenapa? Karena terkendala sinyal. Wow, sarana HP dan kuota data. Angel. Sudah nyambung itu? Nah, itu sudah nyambung. Oh, ini untuk guru-gurunya. Halo, assalamualaikum Bu Indri. Halo, assalamualaikum Bu Indri. Mana Bu Indri ini? Bentar, itu yang kita usah gede ini Pak. Yang cilik-cilik ini SD Mas ya. Terus gede kita. Halo, Bu Indri. Ya. Bu. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Ini sudah kelihatan gambarnya Bu, ya. Bu Indri. Mas Selfie. Halo. Halo, Bu. Bu Indri. Mirang mboten Bu. Kon rene kowe ngopo nek ra krungu to? Ya, suaranya. Ya. MTS. Ya, suaranya ukuran jelas pakai masker, Bu, ya. Bu Indri, ini kami sedang bersama Kang Halim. Ya. Mantan guru matematika. Enggak, masih guru. Jadi masih? Jangan sampai guru itu jadi mantan. Iya. Biar dia jangan jadi mantan. Oke, Bu Indri. Ya. Jenengan sedang sama siapa? Lagi ngapain? Itu kok muridnya ada yang besar juga. Itu murid pemboknya itu.
Bu Indri silakan mungkin bercerita ngopo kok neng kono kepiye kahanane, ini ketemu dengan Kang Halim, monggo Bu Indri silakan. Ya. Ya, ini saya sedang bersama beberapa siswa MTS karena saya harus ke rumah salah satu siswa untuk melakukan bimbingan karena selama pembelajaran yang dilakukan secara online itu anak-anak sebagian besar kurang bisa menerima penjelasan yang disampaikan secara online gitu. Jadi ini saya melakukan pembimbingan bersama beberapa siswa dan tetap tentu saja melakukan protokol kesehatan seperti itu. Oke. Itu berapa anak yang ada di sana, Bu? Di sini ada 6 siswa. 6 siswa. Ada 6 siswa. Cowoknya 2. Itu di dusun mana, Bu? Halo? Ya, halo. Iya, itu di dusun mana, Bu? Kok TV-nya mati? Ini kami berada di Delingo. Ya, dusunnya, dusun Delingo. Di dusun Pokoh 2. Oh, Pokoh 2. Pokoh. Monggo ini ada Kang Halim, silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu, silakan mumpung kita lagi bersama Kang Halim. Bu Indri, itu di Pokoh 2 ya Bu ya? Halo? Bagaimana dengan sinyal internet Bu Indri? Sinyalnya bagaimana? Sinyalnya bagaimana di sana? Sinyalnya di sini itu Pak, kadang lancar, kadang tidak, tapi seringnya ya tidak. Jadi pembelajaran online ini belum bisa dilakukan dengan baik ya Bu Indri? Iya, jadi bisa dilakukan daring, tapi tidak semua siswa bisa langsung mengakses Pak. Jadi karena kan tempat tinggal siswa juga tidak semuanya baik. di area yang sinyalnya kuat gitu. Jadi termasuk siswa-siswa yang berkumpul di sini sekarang ini kemarin mengalami beberapa kendala karena rumahnya itu sinyalnya tidak terlalu bagus. Oke. Ya Bu Indri. Jadi sinyal buruk ini terjadi pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Bantul. Karena itu Dinas Kominfo sudah menginventarisir. Jadi titik-titik blank spot yang ada di Bantul itu untuk kemudian nanti kita upayakan, kita percepat dan kerjasama dengan provider ya tentunya agar bisa dipasang alat yang menguatkan sinyal. Di tempat-tempat blank spot itu. Ya. Ini memang problem tidak hanya di Bantul tapi di seluruh Indonesia di mana pembelajaran daring ini kita belum siap secara infrastrukturnya gitu. Oke Bu Indri. Baik. Terima kasih ya Bu Indri. Terima kasih Bu Indri ya untuk informasinya. Ya, tolong dijaga anak-anak ya Bu. Mudah-mudahan jadi anak yang solid. Assalamualaikum Bu Indri. Ya, nun ya Bu. Ya. Tadi lancar sinyal, guyu. Ya, terima kasih Bu Indri yang sudah memberikan informasi terkait kegiatan yang mungkin sekarang bisa dinyatakan suasana sulit ya Pak Kang Halim. Cak Coy sebentar. Tidak hanya di Delingo Kang Halim, di Pundong yang sebelah Sidoarjo itu kan gunung Kang Halim. Jadi saya punya murid di Surocolo Kang Halim. Jadi ketika kita memberikan tugas praktis tidak ada sinyal di daerah Surocolo karena memang naik ke atas itu ke arah Gua Jepang itu. Sehingga ketika turun di tempat simbahnya baru di daerah Gunung Puyuh baru bisa ikut mengerjakan tugas. Nah, itu kan salah satu kendala juga memang
BDR seperti itu. Ya, di samping kendala infrastruktur telekomunikasi, pembelajaran daring untuk anak-anak SD, SMP, MI dan MTS itu memang tidak efektif, ya. Dan hampir semua guru mengeluhkan ini. Jadi transfer ilmu dari guru ke murid itu sangat terbatas melalui metode atau cara daring ini. Apalagi begini, Kang Heri Blangkon ya, Cak Miko ya. Bahwa tujuan pendidikan itu kan tidak hanya meningkatkan kecerdasan intelektual saja. Betul. Ya. Ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial. Kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, ini tidak bisa pembelajaran itu lewat daring, itu nggak bisa. Jadi murid harus berinteraksi sama guru, sama teman-temannya agar muncul kecerdasan emosi. Dia ya mesti sabar, mesti punya rasa empati, punya rasa simpati. Nah, dia juga harus hormat pada guru. Kalau daring terus-terusan begini, itu tidak muncul kecerdasan emosi maupun kecerdasan sosial itu. Gitu. Jadi ini saya kira kita tidak akan mempertahankan pembelajaran daring ini. Gitu. Pada saatnya ketika kita ya nyatakan pandemi itu aman, ya sudah aman gitu. Ya pembelajaran secara tatap muka harus dihidupkan, dipulihkan. Apalagi di madrasah itu kan penting untuk memberikan akhlak atau teladan karakter dan sebagainya. Nah, ini kalau diterus-teruskan bahaya. Bahaya. Jadi pembelajaran daring tidak bisa kita pertahankan. Utamanya di level anak-anak mulai RA, MI, MTS bahkan MA. Misalnya gini Kang Halim, kira-kira jika ada madrasah yang menginginkan aku tak buka sekolahanku tapi tak shift, itu kira-kira dari pemerintah daerah mengizinkan belum Kang Halim? Kita belum mengambil keputusan soal itu ya, karena pemerintah sangat hati-hati mengingat paparan virus COVID ini menaik di Bantul itu meningkat, walaupun lebih dari 97% ya, atau sekitar 97% itu OTG, orang tanpa gejala. Dan biasanya ya sembuh dengan sendirinya karena imunitasnya baik gitu. Sama itu juga ada OTG, orang tanpa gandengan. Biasanya juga sembuh sendiri itu kalau udah menemukan jalannya. Jadi gini kan, apalagi anak-anak ya, kita harus care terhadap anak-anak agar virus ini tidak menjangkiti anak-anak. Benar. Ya. Jadi oke, selanjutnya mau Kang Heri ada yang bisa kayaknya yang pengen curhat tadi itu kan betul, karena dari apa tadi PWBM itu Persatuan Wiyata Bakti Madrasah. Silakan mumpung ada Kang Halim. Jadi harapannya dengan acara Madrasah Merdeka ini, kita bisa memaksimalkan strategi seperti apa yang nanti akan meningkatkan kualitas dari guru kita, Kang Halim. Artinya Madrasah Merdeka itu betul-betul kita memiliki kemerdekaan, kita bisa mengeksplorasi diri kita dalam mengajar. Nah, kita minta saran dari Kang Halim terkait dengan Madrasah Merdeka ke depan. Iya. Jadi merdeka belajar itu kan bukan berarti terus bebas. Lepas, los itu tidak ya. Tetapi kan harus ada guidance berupa kurikulum, arah pendidikan kita itu kemana. Maka asesmen itu penting. Jadi masing-masing murid ini harus diketahui informasi mengenai minat bakatnya, mengenai passionnya kemana. Maka disitulah lalu kita mengetahui kebutuhan dia. Nah, merdeka belajar itu ya hanya gitu saja, bukan lalu terus bebas-bebasan, los-losan tanpa kerangka, itu ya tidak gitu. Lalu yang kedua begini, yang ingin saya katakan, Mas Heri Blangkon, Cak Miko, saya mengamati animo masyarakat terhadap madrasah itu terus meningkat. Betul, alhamdulillah. Itu meningkat, dan inilah yang membuat saya itu bangga sebagai anak madrasah ya. Sehingga alumni madrasah SD nyambi madrasah ora lek. Saya madrasah. MI, MTS, MA madrasah. Saya kuliah 3 kampus itu negeri semua. Dulu saya swasta semua. Ya Mas, saya madrasah kuliah swasta.
Turun desa sisan. Bali marah aku. Ning melu OTG ku mau. Saya OTG, orang tapi garangan. Lanjut, Iya, lanjut. animo masyarakat terhadap madrasah itu kan meningkat. Iya. Karena memang madrasah itu memberikan pelajaran yang relatif komplit. Betul. Kecerdasan yang komplit. Kecerdasan intelektual, oke. Jelas. Kecerdasan emosional, Iya. kecerdasan spiritual. Iya. Iya. Nah, itu sangat menonjol di madrasah. Nah, karena itu ada perkembangan menarik begini. Bahkan sekolah-sekolah pun SD, SMP itu sekarang ingin meniru madrasah. Iya. Sudah ada yang mulai Menambah hafal-hafalan jam tentang keagamaan ya. keagamaan, hafal-hafalan Asmaul Iya, Husna, ya kan? Terus hafal-hafalan surat-surat pendek itu, bukan surat cinta loh. Bukan, ya. sekarang udah nggak surati Pak. Dulu saya disurati malah kecewa. Zamanmu kuliah ya. Oh enggak, zaman saya madrasah tuh udah Madrasah, surat-suratan. surat-suratan? Iya, tak gambari manuk cucuk-cucukan. Nah, iya, gak love kae. Nah kok dibales nganggo bandoso to. Balesane iki, lah aku tak takon, lah iki tegese apa iki? Timbang kowe nyenengi aku mending mati wae ngono kuwi ya. Tobat aku. OTG nanang. Ya. Jadi fenomena yang menarik hari ini, sekolah-sekolah itu mulai SD, SMP, SMA, SMK itu mulai meniru polanya madrasah. Iya. Jadi pada akhirnya madrasah nanti akan meningkat, mengejar ketertinggalannya dari sekolah. Demikian juga sebaliknya, sekolah akan mengejar ketertinggalannya dari madrasah. Nah, ini nih yang tidak menjadi sambung karena saling mengejar. Ya coba saling negara iso mencekel. Orang kecekel saling mengejar. Iya. Sehingga masyarakat itu semakin semakin percaya kepada madrasah karena madrasah terbukti mampu menghasilkan output yang baik, lulusan yang baik. Karena begini loh Mas, jadi pendidikan tidak hanya kecerdasan intelektual saja. Kenakalan anak-anak kita, remaja kita yang sudah melampaui batas-batas kewajaran, ada narkoba, ada klite. Ini dirasa ini sangat-sangat mengganggu dan membahayakan masa depan mereka sendiri. Dan berdasarkan survei saya, ya tolong di Halim Institute. Apa walian? Itu yang melakukan klite, yang melakukan yang terlibat dalam narkoba itu tidak ada yang siswa madrasah. Ini yang menjadi saya bangga. Tepuk tangan dulu dong buat madrasah. Dan itu luar biasa. Nah, karena itu mesti dikembangkan pola pendidikan madrasah ini sehingga tidak heran kalau sekolah-sekolah sekarang ingin meniru. Atau menambahi muatan-muatan seperti di madrasah. Artinya kan muatan pelajaran yang ada di madrasah itu bisa menjadi mereka berkarakter atau lebih baik begitu. Ya cerdas secara intelektual, secara emosional, secara spiritual, secara sosial itulah. Nanti, ada lagi. Kelima, cerdas secara finansial. Wabu madrasah. Oke, ini ada door prize buku. Wah, ini ada 2 buku. Satu buku dan juga 2 sarung. Sopo sing oleh? Yang dapat adalah Suswati Soleh. Suswati Soleh. Satu nama apa 2 nama wi? Satu nama. Satu nama. Suswati Soleh. Silakan menghubungi PBBM Bantul. Ya, siapa itu? Kang Heri? Ya, bisa saya satu Pak Udin. Oke, hadiahnya kita tentukan aja. Oke. Namanya Suswati. Suswati Soleh. Tapi ada solehnya. Soleh lanang, Suswati wedok. Hadiah iki nduranmu kena. Ngisore sarung. Setuju ra? Kita sarung aja ya yang bisa buat apa? Mek dinggo anu. Saya tuh selalu kecewa Kang Heri kalau beli sarung. Ra tau pas ukurane. Mergane. Mesti kegedean. Nek tuku sarung mesti gede. Ini nanti dapat sarung Al Kausar. Wah, wis tak sponsor sekalian. Sarung tenun. Duduhke kae. Ya, Al Kausar ini ya bisa di zoom in. Nah, monggo. Ini cocok. Oke, lagi. Mungkin ada tambahan Kang Halim atau Kang Heri mau nanyakan sedikit lagi karena waktu kita juga sudah mepet dan aku ngeleh aja nih. Orang sarapan masih mau? Burung. Monggo Pak Ali mungkin ada tambahan untuk closing statement. Jadi melihat madrasah yang punya potensi demikian unggul begini ya, ini memang harus terus didorong. Kualitas madrasah, kesejahteraan gurunya, sebab antara kualitas dengan kesejahteraan itu ternyata juga berbanding lurus. Iya.
Serba suki mau mulang isih nyambi mikir engko bar iki arep nyambut gawe apa lah ming bayar 300. Nah, tapi itu kok malah membuat mereka doanya mungkin tambah mujarab mungkin ya Pak ya. Doanya tambah mandi juga anak-anaknya lebih mudah diatur, anak-anaknya lebih enak untuk dikasih pelajaran. Oke, kan butuh juga namanya Beo. Kang Halim sekarang harapan dari guru-guru madrasah mungkin mewakili Kang Halim. Nantinya di Bantul akan ada nggak peningkatan kesejahteraan guru setelah nanti yes ngono kae lah bisa Kang Halim untuk bisa memberikan support kepada guru-gurunya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa kesejahteraan guru-guru madrasah ini memang harus terus ditingkatkan dan itu menjadi komitmen saya, komitmen pemerintah ya. Bagaimana madrasah ke depan itu unggul di Bantul ini berdampingan dengan sekolah dan madrasah semuanya harus unggul sehingga anak-anak Bantul ini menjadi anak-anak yang memiliki kecerdasan yang kita butuhkan itu tadi gitu. Dan unggul dibanding kabupaten daerah-daerah yang lain. Jadi prestasi akademiknya harus unggul baik sekolah maupun madrasah. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja. Kadang-kadang kan begini, sekolah atau madrasah itu bangga satu orangnya ini bisa mewakili madrasah lomba sain gitu. Tetapi yang lain tertinggal. Nah ini kan nggak benar juga. Berarti harus semuanya, jangan 1-2 orang saja. Semuanya gitu ikut gitu ya. Panitianya judek konsumsi masuk tenan ini. Oke, itu yang mungkin bisa diharapkan oleh guru-guru, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi peningkatan kualitas dan juga nanti kesejahteraan guru. Oke, terima kasih Kang Halim. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan hidayah bimbingan serta pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan door prize yang kedua ada door prize buku. Masih ada door prize tuh. MTS dari Lab UIN. Mas, saya malah setuju dari MTS dapat sarung aja lagi karena bukunya itu dari Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN nih. Mosok UIN itu UIN jeruk makan jeruk. Nanang senang Reza. Kuwi jeruk jenenge apa? Iya, ini dapat dapat sarung Wadimor. Ngono ku lumayan hadiahnya. Atau nanti dapat laptop ini monggo buen sing duwe. Wis sapa gitu. Oke, terima kasih Kang Halim. Terima kasih Kang Halim untuk partisipasi pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk pembahasan yang lebih berkualitas lagi untuk pendidikan madrasah. Sambil diminum, ini ada teh buatan dari Kampung Mataraman, jajan-jajan pasar khas sambil menunggu adik Asifati Pak. Mbak Afiyati. Oke. Udah cukup. Rakwat nyanyi. Aku sih cocok berarti bagiannya. Ini ada susu jahe dari Kampung Mataraman yang luar biasa. Aku ngancani Kang Halim. Wah, Cak Coy nyanyi. Oke, moderator sambil nyanyi bayar piro? Oke, nanti Kang Heri agak diringi Kang musik. Kang Heri Kis. Ya. Mana? Lah, musik Rastan B. Oke, monggo diunjuk. Ini dari asli buatan Kampung Mataraman. Terima kasih Kampung Mataraman ya sudah mensupport juga. Luar biasa ini Kampung Mataraman itu menjadi salah satu destinasi ini. Oke. Susu jahe. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah. Jahe ndok ora ono susune iki jahe tok blu. Susune itu kok nanang. Oke, Bu Indri di mana ini? Wah, kamu dengan siapa? Berbuat apa? Mana? Ki Bu Indri lagi judek golek sinyal Cak Coy. Oke, Kang Heri lagunya titipane Gusti. Kayak door prize kae. Titipane Gusti. Bukune dinggo. Oke, door prize buku dinggo Maha Abiasa. Kuwi ketoke Maha Abiasa, silahkan nanti bisa menghubungi PWBM Bantul, ya. Kang Blangkon atau Pak Udin. Udin Koirudin. Udin Didin Koirudin gini. Sudah, saya tak mencarikan. Silakan ngobrol dulu. Wes kayak nyanyo iki. Goleki lagu iki. Ini bukunya saya serahkan jenengan ya. Terima kasih. Ya. Mau Kang Heri. Enten mboten? Nadane larang, nada wedok aku jerit-jerit. Oke.
Dan pemirsa Kang Halim Channel dimanapun berada, jangan lupa setelah ini nanti di-share kepada guru-guru madrasah atau orang-orang tua supaya sadar, supaya senang dengan pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa bangga dengan ya, oh kita musik ya. Oh no iklan di YouTube. Terus Mas, sik seru. Apa kok gone dhewe ra Mas? Tenanono perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani nani mbok tulung aja ngecewakne atiku sing kadung pengen bahagia ne uripmu mbok ne sing kenal ikhlasno atimu pasrah ning aku ra bakal tak larani tekane matiku mbok tulung aja mikir aku larani mergo ku yakin we titipane Gusti sing tak kangeni. Yang belakang juga ikut bergoyang monggo. Mas Joko dilarang goyang, Mas Aki kursi ini. Mestine atimu ora baleni pengalamanku lara pengen ku kowe iso nambani ngewangi lali rupane tekane atimu tanggung nguripi perasaan sing tau ilang jangan berpikir kamu pelampiasan yang akan kuat. Borong Pak Halim sekalian sarapan. Oh ya Rot. Silakan bagi guru-guru untuk berfoto dulu bersama dengan Kang Halim mumpung ada kesempatan. Monggo berfoto dulu bersama dengan Kang Halim. Gimana? Di bunga teratai boleh? Ikhlas boleh pasrah ning aku ra bakal tak larani tekane matiku mbok tulung aja ngecewake atiku mergo ku yakin we titipane Gusti ganti lali sing tak kangeni ya sikap sempurna sedekap kabeh mestine atimu ora baleni pengalaman sing wingi wis ana
Bukan Bantul tercinta, jangan berpikir kamu menjadi ketika juga beda ya. Rasanya wang sepion musing marai hati tambah bebani. Door prize pulsa Wadik Nurul Hidayah, silakan hubungi BBBM Bantul. Pulsa Nurul Hidayah. Oke, terima kasih Kang Heri yang sudah. Terima kasih Aceh untuk waktu tadi. Monggo kita setelah ini kita serahkan ke Cak Coy sepenuhnya. Baik, terima kasih dan selesai sudah kebersamaan kita di talk show Madrasah Merdeka. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semuanya, serta guru madrasah luar biasa Kang Halim Jaya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.